Bincang di ranjang, Satu hati, satu ranjang, Satu satu Tuhan. Tuhan. Halo, balik lagi di Bincang di Ranjang episode ketiga. Hari ini kita membahas satu topik yang mungkin semua pasangan mengalami, yaitu pertikaian. Bukan pertikaian sih, cekcok Cekcok. dalam rumah tangga mungkin ya. mungkin juga buat teman-teman yang belum nikah juga, dalam pacaran juga mungkin ya. Cekcok, masalah, konflik. Jadi hari ini kita membahas satu topik, yaitu pertengkaran dalam hubungan itu wajar nggak sih? Dan apa yang harus dilakukan? Jadi tonton episode ini. Oke, jadi kayak yang tadi waktu di intro juga udah kita bahas. Kali ini kita membahas tentang pertengkaran, apalagi pertengkaran dalam hubungan. Kalau kita dalam rumah tangga, sebelumnya emang kita sering bertengkar ya. Sebenarnya jarang ya. Iya, jarang. Tapi ya ada momen dimana kayak kita bertengkar, tapi bertengkarnya itu lebih ke arah yang cemen-cemen, yang cupu-cupu kayak gitu. Contoh apa cupu ini? Contohnya itu kayak setelah kita menikah, aku tuh pernah ada satu momen itu ditegur sama dia dengan hal yang sangat sepele. Oh, apa ini? Yang mana ya? Yaitu tentang odol. Oh, ya. Jadi ketika kita sikat gigi gitu kan, terus aku tuh kebiasaan itu pencetnya itu di bagian tengah, kayak gitu kan, iya, depan gitu loh ya biar cepat keluar kan. Iya, kayak annoying gitu. Terus kayak dia kayak marah-marah gitu loh. Bukan marah sih, kayak kamu tuh loh kalau mencet itu dari belakang gitu ke depan gitu, kayak hah, Iya. apa bedanya? Kayak Sekarang gitu. ya kalau odol dari tengah kan jadi malah numpuk di belakang. Ya salah satu ya. Cuman ya mungkin jadi salah satu pertengkaran sepele kita gitu. Ya kayak gitulah, kayak pertengkarannya kayak yang cemen-cemennya. Kalau aku mungkin kayak apa ya, satu momen apa ya, misal aku kan dari kecil juga ya seperti ini. Tapi kayak kamu sadar nggak, tiap kali kamu ngomong nadanya agak tinggi, aku kayak agak nggak suka gitu. Jadi kayak mungkin juga salah satu yang menurutku, aduh aku tuh nggak suka diteriakin, aku nggak suka di bentak-bentak. Ya mungkin itu jadi salah satu momen ketika kita lumayan bertengkar. Tapi menurutku ya kita nggak pernah bertengkar yang sampai segimananya ya. Puji Tuhan dulu selama pacaran dan sampai sekarang nikah juga nggak tahu, menurutku kita nggak pernah bertengkar sampai duel gitu sih. Iya sih. Ya, iya kan. Benar. Lah. Tapi sebenarnya kalau bertengkar itu normal sih menurutku. Ya. Kenapa? Karena kayak ya aku pernah dengar orang ngomong kan, nggak seru sih kalau nggak bertengkar kayak gitu dalam suatu hubungan kayak gitu. Ya. Tapi ya kan jadi malah Tapi kan dalam cekcok. Iya. Kalau bertengkarnya makin rame kan jadi malah jadi. Iya, tapi kan kayak ketika kita bertengkar tapi kita saling memahami satu sama lain, endingnya tuh juga pasti akan berdamai kayak gitu loh. Akan menemukan titik di mana ya kayak kita sama-sama refleksi diri lah, kayak aku refleksi kayak tadi kenapa ya, salahku di mana nih kayak gitu, atau enggak dia juga refleksi kayak oh aku salah ya ternyata ya kayak gini-gini. Jadi kayak ya bertengkar itu jadi momen refleksi diri sendiri sih kayak gitu. Setuju. Menurutku juga kalau ditanya bertengkar itu normal atau wajar, enggak, menurutku ya pasti wajar karena anak kembar aja yang benar-benar kembar nih ya, pasti juga ada perbedaan dan pasti juga pernah bertengkar. Apalagi kayak kita seorang pasangan ya, cowok cewek, entah pacaran atau nikah, dengan latar belakang yang pasti jauh berbeda, latar belakang kita yang berbeda, dan kita ketemu nih. Betul. Jadinya ketemu setiap hari dari pagi sampai malam, pagi lagi. Jadi kayak pasti ya ada perbedaan latar belakang yang membuat kita ada nggak cocoknya, ada yang nggak sepahamnya. Karena menurutku kayak dari beda paham itu yang menciptakan nggak cocokan, jadi menciptakan pertikaian gitu. Jadi kalau ditanya normal sih, menurut kita normal ya, karena Normal. ya memang dari sananya kayak udah berbeda kitanya. Gitu. Nah mungkin kalau menurutmu nih, ketika bukan kita deh, ketika ada pasangan nih bertengkar, penyebab utamanya apa sih menurutmu? Penyebab utamanya ya Maksudnya dalam masalah. suatu pertengkaran ya pastinya ada masalah ya. Iya. Terus kedua mungkin lebih ke arah
emosional ya. Jadi kayak pribadi itu kayak nggak bisa tahan emosi kayak gitu loh. Anggapannya kayak mungkin bisa jadi orang yang pertamanya sabar, tapi ketika Aku kan sabar. tapi ketika kayak ketumpuk amarah yang dipendam kayak itu jadi der meledak. Iya, Jadi iya, ini iya, kayak iya. itu yang bombastis yang jadi kayak Iya, marah yang super heboh kayak gitu. Iya. Mungkin juga menurutku ya salah satu pertengkaran ya karena tadi kita bahas ada perbedaan tadi. Contoh kayak odol aja yang kita biasanya lalui setiap hari. Kamu punya pandangan bahwa odol ya udah dipencet dari tengah. Iya. Tapi kalau aku dipencet dari belakang kan jadi satu masalah nih. Jadi ada nih masalahnya. Beda pandangan ya. Beda pandangan. Tapi mungkin kadang dan mungkin most of the time sebuah pertengkaran ini jadi di luar kontrol ketika ada emosinya. Emosi itu mungkin kayak ya pas baru bangun Capek. tidur, aduh masih ngantuk. Tapi udah kena masalah kayak gini masih ngantuk ngeliat, aduh kok odolnya kepencet di tengah. Mungkin bisa atau mungkin capek atau mungkin lapar. Aku sering lapar, tapi aku masih sabar. Stres mungkin karena misal kerjaan habis kerjaan pulang capek terus ngelihat ada masalah kan mungkin masalahnya bacok ya? Iya, masalahnya mungkin sedikit ya, tapi karena ada emosinya itu jadi masalahnya kelihatan gede. Betul, Mungkin menurutmu ada apa lagi? ya itu sih. Mungkin kayak cara komunikasinya kah atau Ya bener kayak yang cara komunikasi tadi yang kamu bilang kayak Iya, kamu nggak suka aku bentak kamu atau aku yang suaranya keras kayak gitu. Padahal kayak ya emang suaraku begini kayak gitu loh. Jadi kayak kadang aku nggak merasa marah, aku nggak merasa bentak kamu, tapi mungkin karena kamunya yang sensitif jadi kayak merasa kayak kok Dara bentak aku sih kayak gitu sih. Iya. Atau mungkin juga ada faktor apa ya? Misal tadi kamu bahas tentang komunikasi, mungkin aku nggak tahu ya, tapi kayak aku nggak senang dibentak salah satunya mungkin karena ada luka lama mungkin yang dulu dulunya misal pernah dibentak sampai kayak gimana. Jadi mungkin juga jadi salah satu faktor bikin sebuah pertengkaran ini makin gede karena ada luka lama atau apa istilah luka batin dan lain-lain. Makanya kalau kita di Katolik juga kenal ada seminar apa itu? Penyembuhan luka batin. Gimana itu maksudnya? Itu jadi kayak seminar dimana kayak kita tuh dikasih tahu gitu loh kayak luka batin kita tuh sebenarnya punya luka sendiri-sendiri kayak gitu kayak entah itu luka masa kecil, masa lalu atau apa yang mungkin kita merasa sekarang baik-baik aja tapi ternyata di dalam dirimu sendiri di hatimu tuh kayak ya nggak baik-baik masih terluka kayak gitu. Nah di seminar ini tuh kita diajarin untuk gimana sih kita bisa tahu luka kita tuh apa dan gimana cara kita bisa mengampuni dan juga ada ini sih pembasuhan kaki juga jadi kayak ada figur dimana misal kita nih sakit hati sama siapa kayak itu kan kayak ya di sana kita diajarin untuk mengampuni diajarin untuk memaafkan dengan adanya figur itu yang kita anggap kayak oh aku mau maafin orang ini nih kayak gitu. Oke. Tapi itu menarik ya maksudnya kayak tadi kamu udah bahas satu pribadi nih mungkin sempat ada luka batin di mana dia ada pernah masalah di masa lalunya. Tapi mungkin ketika kita membahas tentang satu pribadi yang punya luka batin atau mungkin punya masalah, mungkin nggak sih pertengkaran ini jadi semakin gede karena misal jadinya lama-lama ketika kita bertengkar nih, yang dibahas tuh bukan masalahnya tapi kayak jadi nyerang pribadinya. Contoh misal kayak iya kamu atau mungkin nyerang masa lalu atau mungkin nyerang luka lamanya ya kayak iya loh kayak kemarin kamu ngungkit terus nggak cuci bajumu atau mungkin kayak ngungkit yang lama-lama bisa nggak ya maksudnya bisa jadi luka kan jadi semakin terluka mungkin dengan komunikasi tadi nada suara jadi makin tinggi kata-katanya juga kasar mungkin atau mungkin ada rasa ego ada rasa pengen menang sendiri dan menurutku aku nggak tahu ya mungkin ini yang selalu kita coba terapkan dan mungkin selalu kita usaha untuk terapkan adalah untuk membuat nggak menang sendiri. Jadi ketika ada masalah ya pasti ada rasa ego tapi mungkin yang selama ini kita usaha untuk lakukan untuk ya meredam ego kita dan berusaha untuk nggak menang sendiri ya nggak sih menurut kamu lah kayak
lebih ke arah nggak egois ya. Iya, iya. Karena kayak kita dalam, misal nih kalau di kita kan kita dalam satu keluarga nih. Kita dalam satu keluarga itu kayak ya kita nggak tinggal sendiri. Jadi kayak kita tuh ya jadi satu kan udahan. Dan menurutku juga ketika ada masalah itu bukannya yang kita Dara dan Safi bertengkar, tapi kayak kita jadi satu tim untuk melawan masalah Ya, ini ya, gitu. ya. Jadi kayak kita sebagai pasangan suami istri tuh ya satu tim kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi kayak ketika ada masalah apa, ya kita selesaiin bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Benar. Berarti bukan Dara melawan Safi, tapi Dara dan Safi satu tim Melawan melawan masalah masalahnya. Dan itu mungkin adalah satu kunci ya yang perlu kita pegang terus dan selalu harus kita usahakan untuk kita ingat bahwa ketika kita ada masalah yang bertengkar itu bukan cowok dan ceweknya, bukan suami dan istrinya, bukan pribadinya, tapi pribadinya harus jadi satu tim untuk melawan masalahnya, mencari solusinya bareng-bareng dan meredam ego kita masing-masing gitu ya. Ya setuju sih. Menurutmu, misal nih biasanya kita juga pernah mengalami ya kayak ketika ada pertengkaran dan sama-sama pernah, mungkin momennya nggak pernah mau ngalah nih, dan ujung-ujungnya malah diem-dieman atau istilah kerennya silent treatment. Menurutmu kayak kamu pernah atau kita pernah, mungkin nggak sama aku juga mungkin ya, mungkin sama orang lain, dan apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu lagi di fase silent treatment nih? Kalau aku tipe nih orang kalau misal lagi marah atau apa aku diem sih. Iya, iya. Jadi kayak ketika lagi ada masalah nih, kayak misal aku berantem kayak gitu kan sama kamu kan, kayak aku lebih ke arah diem kayak gitu loh. Kayak mungkin diem karena bukan karena salah ya kayak gitu, tapi kayak diam lebih karena kayak ya udah kayak aku mau nenangin diriku dulu, kayak aku nggak mau kayak campur emosi amarah kayak gitu. Jadi kayak ya aku mau menenangkan diriku dulu, terus kayak baru kalau bisa diomongin baru diomongin baik-baik. Karena kayak aku merasa karena aku juga mungkin emosian ya, jadi kayak ketika ada masalah aku langsung der tambah parah di tambah saat parah itu, dan kayak dan mungkin masalah jadi pun nggak selesai kayak gitu loh. iya, dan mungkin omongan jadi nggak kekontrol, Bener. nada ngomong nggak kekontrol, komunikasi jadi nggak benar, malah jadi parah ya. Iya, jadi kayak kalau aku sendiri sih setuju ya dengan adanya silent treatment itu. Jadi kayak ya udah diam dulu sejenak, tenangin diri dulu, baru kayak ya udah ayo diomongin kayak gitu. Iya. Ketika kepala udah dingin, semuanya udah dingin, baru ngomong. Benar. Dan aku menurutku juga lumayan setuju dengan misal nih suatu masalah yang di saat itu nggak ada ujungnya, diem, tapi mungkin istilahnya bukan silent treatment ya, tapi kayak ya diem dan ya udah tahan dulu komunikasinya daripada tambah parah tadi, dan mungkin jadi satu momen buat merefleksi diri ya. Iya. Aku tadi salah nggak ya? Emang kalau dipikir dengan kepala dingin salah nggak ya? Malah ada kayak omongan, kamu tuh jangan ngambil emosi ketika jangan ngambil keputusan ketika kamu tuh emosi, atau mungkin bahkan jangan berkomunikasi ketika kamu lagi emosi. Gitu. Karena ketika kamu lagi emosi, marah, kecewa, stres macam-macam, ya keputusan atau omonganmu jadi nggak benar bisa jadi. Makanya ya perlu saat untuk diem, saat untuk apa ya kayak jeda dulu kan, supaya emosinya lagi lebih turun lagi, dan at least ya jangan ngomong kasar gitu ya. Tapi mungkin ya jangan ujuk-ujuk tiba-tiba diem gitu. Tapi mungkin perlu diakhiri dengan yos nanti kita ngobrol lagi aja. Kalau kita sih dari dulu emang kalau misalnya ada masalah kayak kita nggak akan bikin masalah itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan enggak sih. Benar-benar. Karena kayak ya aku emang bukan tipe orang yang apa ya, kayak kalau punya masalah ya kayak ayo diomongin, diselesain bersama. Dan kayak dari aku sendiri kayak aku juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dulu kayak gitu loh. Bukan yang marah-marah dulu, tapi kayak ya wes piye itu, nek dari pendapatmu ya apa, kalau dari aku ya apa gitu. Jadi kayak ya saling bertukar pikiran lah gitu. Ya balik lagi, kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Ada alasannya ini, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada kita banyak ngomong. Berbicara. Betul. Nah, jadi ketika kita bertengkar, mungkin ada momen ketika kita harus mendengarkan, bukan kita balik ngomong lagi gitu.
Iya, Bahkan iya, iya. bukan balik nyalah nih kayak gitu loh. Iya, iya, benar-benar. Tapi ketika silent treatment itu udah sama-sama diem, ya harus diselesaikan kan ya. Benar. Kayak Ah, ketika misal pasangan yang nggak ngajak ngomong, ayo piye selesai ini, kayak kita juga harus berusaha untuk, punya inisiatif ya. ya kita harus inisiatif kayak ya udah yuk kayak kita yang mulai duluan kayak gitu loh, nggak harus cowok dulu yang mulai kayak Iya, gitu. iya. Dan balik lagi ketika kita ngobrol itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah, Benar. bukan menyalah-nyalahkan Benar, lagi. benar. Benar, ya kita setuju di sana juga. Dan Lah- harus ada pengampunan. dan harus ada pengampunan. Misal pun oke yang salah aku nih, Iya. atau yang salah salah satu, ya Harus juga berani minta maaf. berani minta maaf dari yang salah dan yang disalahi juga memberi pengampunan. Ya, harus Iya. memaafkan. Ya, kita harus memaafkan sebanyak 77 kali 7 kali. ya sekali. Ayo berapa? 4, nggak tahu gitu. Oke. Bicara tentang tadi kita bahas 77 kali 7 kali. Jadi menurutmu kalau Unlimited. dalam iman kita sekarang percaya dalam ajaran iman gereja Katolik, dalam iman Kristiani. Menurutmu iman ada hubungannya nggak sih dengan bagaimana kita berantem, bagaimana kita bertengkar gitu? Iman ya. Pastinya kadang ya kalau misal kita nggak tahu nih kayak ketika kita udah silent treatment, kita nggak ngerti kayak harus ngapain, kita mencoba refleksi, mungkin alangkah lebih baiknya juga kita sertakan Tuhan di dalamnya kayak Bukan gitu. Jadi, alangkah lebih baiknya, ya, selalu ya. dan harus mungkin ya kayak mungkin kita kadang nggak sadar ya ketika kita punya masalah kayak kepikirannya itu sama masalah doang kayak bahkan Iya, kita iya. nggak kepikiran Tuhan kayak gitu tapi di sini kita harus bisa fokusnya juga sama Tuhan kayak Iya, gitu iya. jadi kayak kita minta tolong sama Tuhan kayak Tuhan gimana ini kayak Safi lo mencekno banget nganyel kayak banget masa tau kayak gini dan ketika berdoa itu ya bukannya masalah selesai ya, tapi aku merasa pasti ada ketenangan di dalamnya. Iya, gitu. iya, iya. Pasti yang kita dapatkan, ya kita berdoa juga untuk supaya masalahnya selesai. Dan juga, tapi yang bisa langsung kita rasakan adalah ya kita Tenangnya memperoleh dulu. ketenangannya gitu. Betul. Tapi ketika kita berdoa itu apa yang kita doakan? Maksudnya kayak apakah pasangan kita jadi berubahkah atau mungkin gimana? Kalau dari aku sih, aku merasa kita nggak bisa ngubah orang Iya, iya, ya guys, iya. kayak gitu kayak kalau berdoa kayak ya Tuhan semoga Safi diberi lebih kesabaran kayak gitu kayak Semoga Safi minta maaf gitu. Iya ya, semoga saya minta maaf. Kayak nggak bisa kayak gitu loh, nggak mungkin Iya, kayak gitu iya, loh. iya. Jadi kayak kalau doa untuk minta tolong Tuhan supaya bisa mengubahkan seseorang tuh kayak nggak mungkin kayak gitu. Oke, jadi menurutku juga dengan kita berdoa, baik lagi selain memberi kita ketenangan hati, kita juga punya hati yang lunak dan juga kita bisa ngerem ego kita karena pertama kita dol, aku pengen yang menang, tapi dengan berdoa rasanya kita jadi punya kerendahan hati untuk bisa ngerem ego tadi dan yang pasti juga yang berusaha aku selalu doakan ketika misalnya ada masalah apa ya balik lagi lebih banyak yang dipikirkan untuk bersyukur tentang kebaikan Tuhan untuk aku daripada meminta lagi, meminta masalahnya selesai, meminta kamu berubah mungkin, tapi lebih ke arah ya bersyukur tadi. Apa yang disyukuri? Ya pertama bersyukur kalau aku punya kamu, kita punya pasangan dan jadinya pasangan itu aku syukuri sebagai anugerah bukan sebagai musuh kayak gitu. Benar-benar. Dan aku juga merasa kayak ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa, misalnya aku lagi ada masalah sama Safi kan, ketika aku bawa doa kayak aku ya pertama kayak curhat ya pasti ya kayak Tuhan Safi tuh nganyelke bla 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 bla, terus kayak aku mencoba untuk merenung kayak gitu, mencoba untuk diam sejenak kayak gitu kayak siapa tahu Tuhan tuh mau berbicara sama kita gitu Iya, kayak iya, iya. kan doa itu dua arah ya Iya, guys iya, kayak itu iya. bukan cuma satu arah kita yang minta-minta terus tapi kayak kita juga harus berani untuk mendengarkan kayak gitu. Nah dari situ mungkin kita kadang akan merasa kayak Tuhan tuh kasih gambaran kayak gitu atau tiba-tiba kayak kita dikasih memori yang lalu kayak mungkin ada memori di mana kayak oh Safi itu ternyata wes sabar banget loh mbak aku kayak gitu kayak Iya, memang. ada ada momen mungkin yang tiba-tiba kebayang kayak
oh iya loh Safi tuh ya bantuin aku ini itu kayak Iya, gitu. iya, Ya iya. itu kayak menurutku juga salah satu jawaban Tuhan lewat doa kayak Yang gitu. diingat adalah baik-baiknya Bener. daripada buruk-buruknya Iya. ya. Iya, ya. Malah aku ingat juga di Alkitab dari Efesus 4 ayat 26 nih. Ada kata-katanya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi mungkin jangan tambah emosi, pukul-pukul apalagi KDRT ya. Tapi janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini kita ya dari Alkitab pun dari iman kita juga diajarkan bahwa kita tuh nggak apa-apa marah, kita boleh marah, kita boleh emosi karena emosi adalah anugerah Tuhan juga buat kita untuk bisa kita rasakan dan kita ungkapkan. Tapi di sini iman kita ngajarkan dan mengingatkan kita bahwa jangan bikin amarah tadi itu nginep. Jadi kayak ya sesimpel sebelum ganti hari, sebelum matahari terbenam, ya selesaikan masalahnya. Ya. Malahan dari mana ya Injil juga yang aku ingat juga tuh ketika kamu melakukan persembahan, tapi kalau kamu ingat kamu punya masalah dengan saudaramu, letakkan dulu persembahanmu, datanglah ke saudaramu dan rekonsiliasilah juga dengan saudaramu, baru kamu balik ke persembahan karena selama ini ketika kita percaya dengan Tuhan, kita datang ke gereja. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mewartakan Tuhan dengan bagaimanapun, tapi ketika kita punya masalah yang dalam hati kita dan kita punya masalah dengan orang lain, ya benar juga kita diajak buat berdamai dulu dengan masalahnya sebelum kita kembali memuliakan Tuhan. Tapi kapan kita memuliakan Tuhan? Mestinya ya setiap saat. Karena setiap saat itu berarti kita juga harus mengampuni saudara kita setiap saat juga. Betul. Gitu. Menurutku jadi ya kalau bicara masalah berantem, bertengkar ya mungkin baik lagi aku nggak tahu teman-teman kayak gimana ketika punya masalah. Cuman itu yang bisa kita sharingkan dan bagaimana kita usahakan ya. Mungkin ketika di sini aku mau coba rangkum juga ya refleksinya ketika kita berantem. Mungkin kalau dari versimu dari yang tadi kita sudah bahas. Jadi balik lagi, kalau kamu bisa ngomong nih ke satu pasangan yang mungkin sekarang lagi berantem, yang masih belum selesai masalahnya, menurutmu kamu mau ngomong apa? Yang pasti kayak cobalah tenangkan diri dulu, kayak ambil waktu sejenak untuk kayak merefleksikan diri kayak gitu, kayak dan mikir ya kayak masalahnya itu apa, kayak coba dibayangno nek misalnya kamu jadi DE seperti apa dan kebalikannya kayak gitu, dan ya dicari tahu dan kayak ketika udah tenang kayak mencoba untuk berani untuk ngajak ngobrol, berani untuk kayak bukan klarifikasi ya, tapi kayak berani untuk ya berdiskusi lah tentang masalah yang dihadapi itu gitu. Dan jangan lupa berdoa dulu. Benar. Kalau aku mungkin yang perlu aku tekankan dan semoga kita semua bisa mengaminkan adalah hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bukan tanpa konflik. Jadi ya hubungannya sehat adalah pasti ada konflik di dalamnya. Betul. Tapi poinnya apa? Di sini kita bukan untuk kembali saling menyalahkan, tapi masalah dan konflik itu kita pakai untuk kembali saling bertumbuh. Dan yang pasti harus tetap ada rasa toleransi, rasa mau mengampuni, dan rasa untuk merendahkan diri untuk bilang minta maaf sih. Betul. Karena menurutku juga Tuhan bekerja melalui proses juga yang mungkin nggak nyaman. Ya pertikaian itu, konflik itu juga adalah proses Tuhan membentuk kita. Betul. Kayak gitu. Jadi buat kalian yang lagi berantem mungkin ya waktu lihat YouTube ini kayak semoga segera berdamai dengan siapapun itu. Dan jangan menyerah, jangan bukan menyerah ya. Jangan lupa untuk menyertakan Tuhan. Betul. Jangan menyerah dan jangan capek untuk
menyertakan Tuhan di dalamnya, dibawa doa. Dan jangan sampai menunda-nunda masalah itu sampai lama, sampai kayak jadi luka batin yang tidak terselesaikan. Lebih baik diselesaikan sebelum matahari terbenam. Benar. Dan kita juga selalu mendoakan teman-teman selalu yang juga punya masalah dan bisa komen di bawah untuk bisa kita doakan ya. Kita akan bantu. Oke, jadi sampai di sini aja episode kali ini. Dan jangan lupa dari tadi kita juga pakai kaos dari Watt Bahagia. Hari ini kita temanya pakai yang Space Non-Confounded, harapan tidak mengecewakan. Jadi teman-teman kalau yang kepo dan penasaran dengan kaos ini dan desain-desain kaos lain bisa cek di Instagram Watt Bahagia atau di Shopee. Linknya ada di bio. Dan sampai sini aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian yang lagi berantem ya. Oke, dan sampai jumpa. Bye. God bless. See you next episode. God bless.